Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Ya, pemirsa, industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga bahan bakar jet yang drastis serta penutupan wilayah udara memaksa sejumlah maskapai menaikkan harga tiket secara signifikan demi menjaga keberlangsungan operasional. Industri penerbangan di kawasan Asia Pasifik mulai merasakan dampak hebat dari eskalasi konflik di Timur Tengah. Maskapai Air New Zealand menjadi salah satu yang pertama mengumumkan kenaikan tarif secara luas akibat melonjaknya harga bahan bakar jet hingga menyentuh level $200 Amerika Serikat per barel. Maskapai nasional Selandia Baru tersebut menaikkan tarif rute domestik sebesar $10 NZ, rute internasional jarak pendek $20, serta rute jarak jauh sebesar $90 NZ. Ketidakpastian konflik juga memaksa manajemen menangguhkan prospek keuangan perusahaan tahun ini sambil terus memantau dinamika harga minyak mentah dunia. Kondisi serupa dialami Vietnam Airlines yang melaporkan kenaikan biaya operasional hingga 70% akibat melambungnya harga bahan bakar. Pihak maskapai ini mendesak pemerintah setempat untuk menghapus pajak lingkungan atas bahan bakar jet guna meringankan beban operasional. Selain harga bahan bakar, penutupan wilayah udara akibat perang juga membatasi kapasitas penerbangan rute Asia-Eropa yang memicu pembatalan tur kelompok di sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Thailand. Meskipun sempat terpuruk, sejumlah saham maskapai penerbangan di Asia menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan sinyal perang dapat segera berakhir. Pernyataan tersebut membuat harga minyak turun ke level $90 per barel pada hari Selasa yang direspon positif oleh pasar modal. Adapun saham Air New Zealand tercatat naik 2%, disusul kenaikan signifikan saham Korean Air sebesar 6% serta penguatan tipis saham Qantas dan Japan Airlines. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja maskapai penerbangan dibayangi lonjakan harga minyak dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI. Kemudian ada Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Baik, langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Alvin, apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Sehat, Mas. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bayu, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras. Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Bayu mungkin bisa menyampaikan bagaimana nih INACA melihat eskalasi konflik di Timur Tengah saat ini. Apakah sudah memengaruhi struktur biaya operasional maskapai di dalam negeri atau tidak? Yang mengingat harga minyak dunia kita tahu juga sudah sempat menembus level di atas $100 Amerika per barrel ini, Pak Bayu. Silakan. Ya, baik. Jadi dengan terjadinya konflik di Timur Tengah, khususnya Israel dengan Amerika versus Iran yang dimulai tanggal 28 Februari yang lalu ya, itu ya sampai sekarang kan belum ada signal-signal akan selesai atau settle gitu ya konflik tersebut, sehingga dampaknya karena itu terjadi di wilayah di Selat Hormuz atau di Teluk Persia, dan itu merupakan lalu lintas ekspor minyak ya dari negara-negara Teluk maupun Arab sebesar 20% gitu ya dari suplai dunia gitu. Sehingga dampaknya karena itu ada yang rencana ditutup ataupun hanya sebagian yang bisa lewat, tentu akan mengaruhi suplai gitu. Sehingga dengan prediksi-prediksi yang ada membuat suplai akan berkurang sehingga harga minyaknya akan naik. Di luar itu kan airspace-nya juga ditutup ya karena terjadi konflik. Sehingga harus memutar lebih jauh. Karena memutar lebih jauh tentu kebutuhan bahan bakarnya kan lebih banyak ya. Nah, karena mau ngaruh demand juga, demand-nya jadi naik karena lebih banyak ya harganya akan naik. Memang harganya fluktuatif, sempat waktu itu naik sampai 100, dan ada pernyataan dari Presiden Trump akan segera berakhir, drop lagi sekitar 80-an. Sekarang ya berkisar antara 80 sampai 100 yang kita amati.
Ya. Kalau untuk harga aftur di dalam negeri, karena harga aftur di dalam negeri untuk flight domestik ini per bulan sekarang pemberitahuannya atau penyesuaian harganya. Kalau untuk yang international flight harganya tiap minggu gitu. Oke. Per Maret ini untuk domestik di harga Cengkareng ya. Saya lihat harganya untuk domestik 13.656 ya. Kalau harga international flight-nya 74 sen, jadi sekitar 12.600. Jadi memang lebih murah yang internasional kan. Baik, itu dia. Kira-kira kita masih menunggu, was-was juga sih kita. Oke, tapi sebenarnya belum naik ya Pak, atau bagaimana Pak Bayu untuk aftur kita? Belum, tadi Oke. yang seperti disampaikan. Karena penyesuaian per 1 bulanan begitu ya? Oke. Ya, tapi untuk pengisian di rute internasional, contohnya di Singapura, Ya. itu sudah naik. Jadi Oke. ini sudah $1 lebih, $1.14 ya harga tiket. Ya. Aftur di Singapura itu udah, berarti kalau dirupiahkan kan udah Ya. Baik. 17.000, 18.000. Oke, itu dia dari sisi penyesuaian harga afturnya sendiri yang berbeda ya untuk flight internasional sendiri yang 1 mingguan. Nah Pak Alvin, lantas bagaimana Anda melihat eskalasi ini dari sisi pengguna jasa penerbangan begitu? Melihat kondisi seperti saat ini, adakah memang nanti mempengaruhi juga minat begitu aktivitas masyarakat melakukan bepergian atau seperti apa melihat kondisi saat ini begitu Pak Alvin yang mungkin bisa diupdate? Baik, jadi kalau saya memperhatikan pola pergerakan penumpang di Indonesia selama 2 tahun terakhir ya 2024 dan 2025 itu pertumbuhan yang besar justru untuk penerbangan internasional. Oke. Sedangkan untuk penerbangan rute domestik itu cenderung stagnan dan turun, jumlah penumpangnya turun. Oke. Nah, dengan kondisi seperti sekarang yang sudah melonjak ini adalah harga tiket internasional karena harga tiket domestik di Indonesia ini kan diatur oleh pemerintah dan sampai saat ini harga aftur juga ditahan oleh pemerintah tidak naik karena masih mengantisipasi arus mudik Lebaran ini ya. Ya. Tapi untuk penerbangan internasional naiknya ini sangat signifikan dan bahkan Cathay Pacific akan segera menaikkan fuel surcharge-nya itu naiknya sampai 200%. Wow. Sehingga kenaikan itu akan signifikan. Singapore Airlines juga sudah menaikkan harga tiketnya, sementara ini perkembangan terbaru Malaysia Airlines juga akan mengurangi jumlah penerbangannya, jumlah rutenya karena tingginya harga minyak itu akan berdampak terhadap menurunnya jumlah penumpang dan biaya operasi. Jadi untuk domestik sampai dengan saat ini masih stabil, tapi juga tergantung ini nanti harga minyak akan bertahan atau stabil pada angka berapa. Kalau untuk saat ini saya yakin Pertamina ini mensubsidi karena saya melihat indeks harga aftur di Asia Timur ini, Singapura, Malaysia, Hong Kong, semuanya sudah naik. Pertamina ini sekarang yang paling murah. Jadi kalau ada yang teriak-teriak harga tiket kita mahal, ya silakan lihat saja harga tiket internasional itu seperti apa. Nah, ini tapi tidak ada jaminan ini bisa bertahan sampai berapa lama, karena pemerintah juga tidak bisa mensubsidi terus-menerus. Untuk bulan Maret ini harganya masih stabil, tidak berubah. Tadi saya juga sudah cek dengan Pertamina, supply aftur sampai dengan awal April juga aman, sudah diperhitungkan. Tapi nanti April kalau Pertamina publish lagi harganya April itu nanti pasti naik, tapi naiknya seberapa kita belum tahu. Demikian Mas. Baik, nah dalam hal ini aftur kita tahu Pak Bayu kan juga komponennya sekitar 30 sampai dengan 40% begitu ya dari operasional penerbangan. Nah, lantas bagaimana Anda menyikapi kondisi saat ini? Oke lah masih ditahan begitu, tapi Anda melihat bagaimana potensi-potensi lain ataupun mitigasi yang perlu disiapkan kalau memang nanti ya, seperti yang Pak Alvin sampaikan begitu, tidak tahu nih sampai seberapa kuat bisa menahan aftur tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan harga minyak global begitu. Ya baik, jadi benar sekali gitu. Tadi
sampaikan Pak Alvin bahwa memang beberapa negara di luar sudah langsung menyesuaikan. Oke. Kita masih beruntung karena ditetapkan 1 Maret pas harganya belum naik, crude oil-nya juga belum naik. Itu memang di beberapa hari ini harga aftur di Singapura lebih mahal dibanding Jakarta. Gitu. Jadi itu membuktikan bahwa tidak seperti yang disampaikan beberapa melalui media atau beberapa pengamat gitu ya. Oke. Kemudian untuk mitigasi terhadap kenaikan ini kan kita sudah lihat itu tadi. Malaysia Airlines ya menerapkan surcharge dan mengurangi penumpang. Kemudian Thai Airlines juga menaikkan tiket price-nya. New Zealand juga tiket price-nya. Jadi ada 2, apakah harga tiketnya dinaikkan atau fuel surcharge-nya yang ditambah, dikenakan sesuai dengan kenaikan dari harga aftur akibat harga crude oil yang meningkat juga gitu. Iya. Ini ada 2 hal itu yang meningkat. Cuman memang di negara lain kan nggak ada tarif batas atas gitu. Iya. Diatur. Jadi terserah sesuai dengan demand-nya. Jadi masing-masing airline bisa memprediksi berapa besar kenaikan yang bisa diterima oleh penumpang. Karena kalau naik tinggi sekali memang nutup cost tapi nggak ada yang naik gitu loh. Iya. Akhirnya yang nggak terbang juga gitu loh. Ada 2, mengurangi menaikkan harga tiket, mengenakan surcharge yang lebih tinggi, ataupun mengurangi jumlah penerbangan, itu yang bisa dilakukan. Baik, kenaikan harga tiket, kemudian menaikkan tadi fuel charges dan juga mengurangi dari jumlah penumpang. Kita akan bahas lebih jauh nanti strateginya karena kita tahu ada momentum Lebaran juga begitu ya. Kemudian ada diskon juga yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ini memang menjadi suatu ya bonus lah yang bisa dirasakan oleh masyarakat penggunanya? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Bayu dan juga Pak Alvin. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama data-data terkait dengan konsumsi aftur untuk sektor transportasi. Ini data dari tahun 2018 sampai dengan 2023 dari Kementerian SDM. Ini dia fluktuasinya, memang di tahun 2018 sempat mencapai level tertinggi sekitar 5,72 juta kiloliter, kemudian cenderung turun sampai dengan 2021 menjadi 2,03 juta kiloliter, dan di tahun berikutnya 2022-2023 cenderung mengalami kenaikan. Berikutnya hasil pengolahan minyak aftur, ini juga periode 2018 sampai dengan 2023. Ini di tahun 2018 26,26 juta barrel, kemudian naik sedikit di tahun 2019, kemudian cenderung turun di tahun 2020 karena kita tahu ada pandemi Covid ya, dan perbaikan terus menanjak hasil pengolahan minyak aftur sampai dengan tahun 2023 di 26,32 juta barrel. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, kemudian juga dengan Bapak Bayu Sutanto. Nah, menyikapi kondisi beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, kebijakan-kebijakan ada yang menaikkan fuel surcharge, kemudian bagaimana menaikkan harga tiket pesawatnya juga yang dilakukan oleh maskapai penerbangan internasional, dan juga ada yang mengurangi jumlah penumpang. Nah, di Indonesia karena kita tahu ada momentum Lebaran, kemudian ada diskon tiket ya yang diberikan juga oleh pemerintah. Pak Alvin, Anda melihat bagaimana? Menurut Anda ini memang akhirnya menjadi hal-hal yang masih bisa menopang lah kinerja industri penerbangan di tanah air, kemudian di satu sisi bisa memberikan keleluasaan juga kepada masyarakat dengan keterjangkauan harga tiket pesawat begitu pada saat momen Lebaran ini. Iya, yang dilakukan pemerintah ini sebetulnya berlawanan dengan hukum alam. Karena pada prinsipnya ketika high season ini harga tiket naik, tapi ini justru ditekan untuk turun oleh pemerintah. Sedangkan dalam regulasi PM20 kalau nggak salah 2019 itu tentang tata cara menghitung tarif batas atas, itu justru pada saat high season ini airlines diperbolehkan untuk melakukan surcharge, bukan fuel surcharge ya. Karena ketika mudik Lebaran seperti ini, pesawat yang keluar dari Jakarta itu penumpangnya penuh, tapi yang ke Jakarta itu penumpangnya kosong, sehingga ini menjadi beban airline. Nah, sejak tahun lalu pemerintah justru melakukan pemangkasan biaya-biaya ini, seperti pendapatan dari airport itu PJP 2U dan PJP 4U untuk passenger service charge, landing fee, parking fee dipangkas 50%.
Nah, ini padahal airport ini kan juga pada saat high season mereka harus menanggung biaya-biaya ekstra, tenaga yang lebih banyak dan sebagainya. Kemudian maskapai penerbangan juga fuel surcharge yang sudah berjalan ini dipangkas. Padahal mereka juga justru menanggung biaya yang lebih besar. Ini tidak akan sustainable karena perusahaan-perusahaan ini kan harus bertahan hidup dan akibatnya apa? Ketika maskapai penerbangan ini tidak bisa mendapatkan profit yang wajar, ini harga tiket kita akan selalu bertengger di tarif batas atas karena tidak mampu lagi mensubsidi silang ketika low season harga bisa turun. Dan inilah yang kemudian membentuk persepsi publik bahwa harga tiket kita mahal karena selalu di tarif batas atas tidak pernah turun. Kita bandingkan dengan harga tiket internasional yang bebas mengikuti mekanisme pasar. Ketika peak season harganya naik, ketika low season harganya turun. Itu justru tidak ada komplain dari masyarakat. Masyarakat paham kapan harga tiket naik, kapan harga tiket murah. Itu bisa menerima, tapi justru yang domestik ini karena terlalu banyak diatur dan pengaturannya tidak realistis, akibatnya adalah harga tiket kita ini tidak pernah bergeser signifikan dari tarif batas atas dan itu yang kemudian terkesannya kok mahal terus. Tapi mau turun bagaimana kalau airline juga tidak diberi kesempatan untuk meraup profit ketika high season seperti ini. Demikian, Mas. Oke. Nah, dari sisi pelaku usaha, Inaka sendiri melihat bagaimana momen-momen Lebaran seperti saat ini? Apakah memang harga tiket benar-benar memang ada diskon di sana, begitu seperti yang sudah disampaikan Pak Alvin, atau sebenarnya tidak jauh bergerak dari batas atasnya? Sementara masyarakat juga kan mengharapkan memang tadi keterjangkauan harga tiket pesawat diharapkan ya bisa nih meningkatkan lagi nih aktivitas masyarakat untuk melakukan bepergian begitu menggunakan angkutan udara begitu, Pak Bayu. Ya baik, jadi memang kan yang diskon harga tiket selama peak season ini ya sudah mulai tahun yang lalu kan. Ya. Itu satu memang bandara tadi sebut Pak Alvin Lee, baik BJP 40, BCSC maupun yang lain kan diskonnya 50% plus PPN yang sekarang dihilangkan 0%. Ya, jadi yang dirasakan manfaat oleh maskapai ya diskon untuk BJP 40 dan kalau PSC kan diskonnya BJP 2U kan untuk ke penumpang ya. Terus PPN-nya dinolkan berarti. Tapi PPN ini kan hanya cash flow, sebetulnya kan bukan pendapatan. Kemudian juga harga aktur juga ada diskon dan PPN juga kan. Jadi itu sebetulnya lebih banyak nikmati memang ke penumpang. Ya. Nah itu dia. Tapi ada sisi lain memang tadi kalau dari Jakarta penuh misalnya ke Jogja gitu pulangnya kan kosong gitu. Iya. Yang selama ini nggak di cover. Dulu di covernya dengan tuslah, bis-bis antar kota antar provinsi kan ada istilah tuslah. Ya ini fuel surcharge sebetulnya yang cocok untuk ketidakseimbangan arus balik dan arus mudiknya. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada diskon, kemudian lain-lainnya begitu. Menurut Anda bagaimana dengan pasca Lebaran nanti yang perlu kita cermati bersama begitu? Apakah lagi-lagi kenaikan harga minyak mentah dunia akan menghantui lagi industri penerbangan kita atau seperti apa nih Pak Bayu? Ya baik, untuk kembali tadi kan Pertamina boleh dibilang tadi istilahnya ya saat ini dia menanggung subsidi lah. Karena ketentuannya harga aftur itu kan dipublish setiap tanggal 1 gitu ya. Nah ini ya memang kita ada semacam safe by the bell gitu ya. Pas mudik puncak ya harga afturnya belum dinaikkan gitu. Tapi kita akan lihat karena di negara-negara lain sudah terjadi kenaikan harga aftur dan juga apa yang dilakukan airline ya. Jadi nanti setelah Lebaran mungkin mulai 1 April kita harus was-was. Cuma seberapa besar yang kita harus prediksi, berapa besar Pertamina menaikkan harga afturnya gitu. Sehingga kita bisa kalkulasi juga gitu. Apakah
tiket sih jelas di tarif batas atas semua dan juga Oke. fuel surcharge-nya dimetokin semua gitu ya. Tapi seberapa besar demand-nya gitu. Karena harga Iya. naik kan belum tentu penumpang mau naik juga gitu. Itu dia Pak. Ya itu yang harus dihitung ulang Iya. keseimbangan antara kenaikan harga tiket, sensitivitasnya kan beda-beda ya. Betul, betul. Itu yang harus Oke. dan kalau dengan peraturan yang ada, walaupun Inaka sebetulnya dalam minggu ini dua hari yang lalu kita juga sudah berkirim surat ke Menteri Perhubungan untuk menyesuaikan atau merevisi baik itu harga tiket tarif batas atas maupun fuel surcharge-nya gitu. Karena dua komponen tersebut itu yang membatasi gerak kita gitu. Oke, revisinya dalam artian ini penyesuaian ada potensi mengalami kenaikan begitu Pak Bayu? Ya, karena harga akturnya sudah enggak kan yang berlaku sekarang PM 20 2019 ini kan harga akturnya dulu masih 10.800 gitu. Sekarang sudah di Cengkareng aja udah 14.000. Mungkin bulan April bisa aja 18.000 bisa 20.000 juga, kita nggak tahu pergerakan. Oke. Nah, Pak Alvin, dari sisi pengguna jasa penerbangan Indonesia melihat bagaimana sebenarnya keinginan dari masyarakat transportasi Indonesia begitu untuk khususnya dari sisi penerbangan, bagaimana sih dengan harga tiket yang ideal begitu, sementara di satu sisi kita juga menyikapi lah sebenarnya dan apresiasi dengan langkah pemerintah untuk bisa memberikan diskon pada saat momen-momen lebaran seperti saat ini, tapi di satu sisi ya kita juga harus merasakan dan memperhatikan juga kondisi industrinya. Nah, ini bagaimana nih supaya ada titik keseimbangan di sana? Baik, jadi dari perspektif konsumen tentunya kita mengapresiasi ya adanya stimulus ini bagi konsumen untuk berlebaran. Tapi kembali lagi kita juga harus bersiap-siap bahwa harga yang sekarang dinikmati ini bukanlah harga yang alamiah, bukan sesuatu yang bisa bertahan. Pasca Lebaran ini untuk April kita harus bersiap-siap, harga tiket akan naik, dan yang akan naik ini bukan hanya harga tiket pesawat, harga BBM di SPBU juga akan naik, semuanya akan naik karena ini dampak global dan bukan hanya Indonesia. Jadi ya kita harus realistis, apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara tetangga, misalnya mengurangi perjalanan dinas karena ini berdampak terhadap anggaran perjalanan, melakukan seperti ini pada saat pandemi kemarin yang bisa dilakukan online, mengurangi perjalanan dan konsumen pun juga harus bersiap-siap ya, kita menghitung ulang anggaran pribadi kita karena biaya transport bukan hanya biaya transportasi, pada saatnya nanti harga listrik juga akan naik dan harga barang-barang yang mengandung minyak, misalnya dari plastik saja, harga plastik juga akan naik karena turunan dari minyak ini kemana-mana. Jadi kita harus bersiap-siap, ekonomi akan sangat sulit bulan-bulan ke depan ini dan kita belum tahu akan sampai kapan. Jadi ya ini suka tidak suka kita harus kalau pesawat ini akan emergency landing ini brace position kita. Baik, itu dia ya. Hal yang perlu dicermati bersama begitu, baik dari sisi pelaku industri penerbangannya, masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan juga pemerintah nampaknya harus mungkin saling bergandengan begitu ya, dalam artian bersinergi untuk bisa memitigasi dampak tekanan dari harga minyak mentah dunia yang dikhawatirkan mungkin akan memberikan dampak juga terhadap ekonomi secara nasional. Baik, Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih. Masih Pak Bras, Pak Alvin. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.